Yohanes 1 ayat keempat sampai ayat ke-8. Saya membaca ayat yang keempat, nanti jemaat Tuhan baca ayat yang kelima, dan kita bacanya secara silih berganti. Yohanes 1 ayat 4 sampai ke-8, tema bagian perikop ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua menjadi percaya. Bersama-sama, ia bukanlah terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yang berbahagia setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, jemaat Tuhan, kita membaca satu nats yang saya kutip juga dari Matius 5 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, melalui kedua ada perikop tadi dan nats ini, yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah kekristenan yang bercahaya ataupun Kristen yang bercahaya. Untuk mengingatkan supaya kita tidak lupa dan masih fresh itu ya. Minggu pertama kita membicarakan atau belajar tentang ketaatan Kristen. Bagaimana kita taat. Minggu lalu tentang kekristenan yang sejati. Berarti ada yang tidak sejati. Yang sejati artinya yang sungguh-sungguh Kristen. Dan hari ini kita akan belajar tentang Kristen yang bercahaya, bersinar, dan bercahaya. Dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya. Terang dan bercahaya. Dua-duanya dirangkum, sangat menarik. Bukan hanya terang, tetapi dia harus bercahaya. Tujuannya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan melaluinya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Bukan cahaya itu yang dipermuliakan, tetapi Bapa yang di surga yang memberi cahaya itu kepada kita. Jangan kita merebut kebahagiaan kemuliaan itu. Kita adalah alat yang untuk memancarkan. Melalui pancaran yang kita hasilkan, Tuhan itulah yang dipermuliakan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menarik untuk kita renungkan dan kita pelajari karena dikatakan bercahaya. Arti bercahaya di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cahaya. Cahaya itu artinya dia ada sinarnya dan ada terang. Kalau bercahaya artinya ada sesuatu yang dipancarkan. Umpamanya kalau hanya lampu, orang tahu lampu. Tapi kalau dia bersinar, terang arti itu yang bercahaya. Artinya ada sesuatu yang dikeluarkan dari lampu tersebut. Kayak matahari. Orang akan bertanya, apakah matahari itu bersinar? Berarti dia akan bersinar pada waktu terang, pada waktu sudah siang. Pernah saya juga berpikir, apakah matahari itu berhenti untuk bersinar pada waktu malam? Rupanya dia tetap memancarkan sinarnya, entah hujan, entah berawan, entah malam, waktu malam dia tetap bersinar. Pantulannya disinarkan melalui bulan. Itulah Allah kita yang dahsyat, membuat satu benda yang bercahaya keluar. Dan itu yang diinginkan dalam kehidupan kita adalah kekristenan yang bercahaya. Bukan hanya Kristen tetapi bercahaya.
Bukan bercahaya karena saya berada minyak mukanya dan dia mengkilat bercahaya. Tetapi ada kekuatan dari dalam yang membuat dia bercahaya. Saudara bisa lihat orang bercahaya yang bagaimana. Tentu kalau ketemu, senang juga ya. Senyumnya, raut wajahnya, bukan karena dia cantik, bukan karena ganteng, tetapi dari dalam yang muncul. Tapi kalau yang hanya nampak dari perawatannya mungkin satu saat itu akan kelihatan. Tetapi kalau memang dia memancarkan cahaya itu, cahaya tetaplah cahaya. Kita harus menjadi Kristen yang bercahaya. Karena setiap orang membutuhkan cahaya. Kalau lagi terang dan bercahaya, ada terang, orang bisa bekerja dan bisa beraktivitas. Ataupun bisa istirahat. Tapi kalau malam, orang tidur, beraktivitas, dia akan berpikir, dia akan bekerja apa, dia pegang apa. Tapi kalau siang, kalau sudah memang mau tidur, tetap tidur. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang membutuhkan cahaya. Sehebat, sekuatnya apapun orang. Kayaknya pesawat terbang waktu malam, kalau tidak ada senternya, tidak bisa juga. Yang walaupun ada radarnya, untuk mendarat, dia akan bingung. Artinya, cahaya itu penting. Tuhan ingin supaya kita itu bercahaya. Saya menggambarkannya dengan, kalau saudara perhatikan beberapa minggu ini, saya mengambil gambar tentang keluarga bercahaya dan bercahaya. Minggu yang lalu dan minggu kemarin gambarnya keluarga, 2 anak dan keluarga. Nah, saya juga pikir kalau nanti saya bikin yang 4 orang, nanti mungkin ada orang bertanya gitu, kok 4 terus? Tapi kita ingin kita berkembang. Artinya ada sukacita kalau kita melihat dari pancaran ini, ada sukacita yang dialami. Ini adalah kerinduan kita menjadi Kristen yang bercahaya. Dan melalui pembacaan firman Tuhan dari Yohanes, secara keseluruhan 1 Yohanes ini, dari Yohanes pasal 1 ini menjelaskan tentang terang, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa prinsip yang berhubungan dengan terang yang sejati. Ya, kita membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan ayat 4, 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Saya menggambarkannya dengan sebuah lilin. Lalu lilin itu dinyalakan. Berarti hidup adalah menjadi terang. Kalau dia hidup, tentu dia memancarkan terang. Kita bertanya, kok lilinnya tidak menyala? Kenapa tidak menyala? Karena mati. Kenapa dia bersinar terang? Karena hidup, menyala. Artinya dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes memulai pembahasan surat yang ditulisnya dengan kisah penciptaan. Manusia diciptakan Allah dalam kebenaran dan juga dikatakan sebagai makhluk yang hidup. Saya perhatikan dan juga dalam ilmu biologi, tumbuh-tumbuhan juga dikatakan makhluk yang hidup. Tetapi bedanya firman Tuhan mengatakan manusia itu makhluk hidup adalah karena Tuhan sendiri yang memberi nafas kepada manusia. Artinya kehidupan manusia itu tergantung dengan Tuhan yang mempunyai hidup. Nah, dikatakan bahwa manusia itu adalah hidup oleh karena Tuhan yang menghembus nafas dan memberi kehidupan itu kepada kita. Tuhan ingin supaya kita hidup. Tetapi oleh karena manusia tidak taat akan firman Tuhan. Dalam Kejadian 7, 2 ayat 17 mengatakan bahwa saat engkau memakan buah yang dilarang itu,
maka kamu akan mati. Hidup yang Tuhan berikan kepada manusia, kehidupan itu setelah berbuat dosa, kita dikatakan mati. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Manusia yang diciptakan Allah, hidup yang diberikan kepada manusia itu, karena manusia tidak taat, manusia mengalami yang namanya kematian. Sehingga dia tidak mampu memancarkan sinar tersebut. Dia membutuhkan supaya dia harus bersinar. Dengan cara bagaimana? Ada kekuatan, ada kuasa yang memberi kita hidup. Kalau lilin, kalau tidak ada koreknya, dia tidak akan menyala. Dengan dibantu, dia bisa menyala. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam kehidupan kita hidup yang ada dan berarti itu adalah apabila kita ada di dalam Tuhan. Perhatikan ayat ini. Dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara dapat memahami akan hal ini. Jika kita hidup, sewajarnya lah kita. Dan harus kita itu memancarkan cahaya. Harus kita memancarkan sinar. Harus kita menampilkan sukacita Allah itu dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita hidup. Sebaliknya. Kenapa dia tidak bisa bersaksi? Kenapa dia tidak bisa bercahaya? Karena mati. Ngerti ya? Lilin itu bisa memancarkan cahayanya karena dia hidup. Dan sewajarnya dia menerangi kegelapan karena dia hidup. Tapi kalau dia mati, tetap gelap. Tidak mampu dan tidak ada cahaya. Artinya kekristenan kita juga demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup adalah menjadi terang. Wajar. Karena kita hidup. Tuhan ingin supaya kita memiliki hidup itu dan memancarkan terang itu. Apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita Kristen yang bersinar, bercahaya, kita harus menjadi berkat. Kenapa kita menjadi berkat? Karena kita hidup dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Manfaat kita apa? Banyak. Dan kita terkurung dengan harta. Mungkin kita pikir kalau kita memberi artinya kita menjadi berkat. Banyak cara kita itu untuk menjadi berkat. Melalui kesaksian hidup kita, melalui pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, dan banyak hal melalui keluarga kita. Itu yang harus kita lakukan. Dengan demikian dikatakan hidup adalah menjadi terang. Karena di dalam Dia ada hidup. Ada amin? Puji Tuhan. Berharap kita mengikuti pembahasan firman Tuhan ini. Yang kedua, kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara memahami akan hal ini, saudara bisa mengaplikasikannya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu dapat diartikan tentang bagaimana perbuatan baik. Juga kalau dalam Alkitab ada yang namanya terang, terang matahari. Dan juga ada di kata terang adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Lawan dari kata terang adalah
kegelapan. Kegelapan itu adalah perbuatan jahat. Artinya Tuhan ingin terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Artinya Tuhan ingin kita bersinar di tengah-tengah kegelapan. Yang jadi persoalan bagi kita adalah kita bersinarnya di tempat terang. Sehingga terang kita itu tidak nampak. Arti maksudnya ya. Artinya kalau di dalam gereja dia menampilkan, menunjukkan bahwa dia orang Kristen yang terang. Tetapi saat dia di rumah, di kegelapan, di tempat pekerjaannya, justru tidak memancarkan terang tersebut. Artinya terang itu dibutuh di dalam kegelapan. Ini adalah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Artinya justru di tengah-tengah kegelapan itu Tuhan ingin kita bercahaya. Yang walaupun cahaya kita itu dikatakan redup, karena mungkin kualitas iman kita, pengalaman hidup kita tidak seperti orang lain menurut kita, tetapi kalau itu diletakkan di tengah-tengah kegelapan, terang itu akan nampak, yang walaupun dia redup. Tapi sebaliknya, yang walaupun terang kita itu sinarnya bercahaya memantul, tapi kalau di tengah-tengah terik matahari, tentu orang katakan apa? Itu pemborosan itu ya. Umpamanya lampu terang ini, baru ada sinar lampu di jalan, orang katakan ini pemborosan kalau dia terang, yang walaupun redup, yang walaupun 5 watt, tapi kalau di tengah-tengah kegelapan dia bermanfaat. Terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Oleh karena itu jangan minder dengan voltase watt kita yang 5 watt. Tetapi itu akan bermanfaat di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita bangga dengan kita itu 100 watt. Tapi kalau dia bersinar di tempat yang terang, manfaatnya tidak terlalu banyak. Mungkin ada manfaatnya, tetapi tidak terlalu banyak. Tetapi Tuhan ingin kita itu bersinar di tengah-tengah kegelapan yang ada. Ini menarik bagi kita, dikatakan terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Terang itu nampak apabila kita berada di tempat yang tepat. Ada satu lagu anak sekolah minggu, saya pikir menarik dan juga doktrinnya juga bagus. Dikatakan, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berbohong. Aku anak terang, ku mau taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Ya. Artinya di setiap saat, di setiap waktu, kita itu harus menjadi terang. Yang walaupun terang di gereja dia kurang manfaatnya karena banyak terang lampunya, tetapi di rumah dia harus menjadi terang. Di gereja dimanapun dia pergi dia harus menjadi terang. Jangan kita hanya bercahayanya di gereja, cahayanya bermanfaat untuk kita, tetapi orang lain sangat membutuhkan cahaya tersebut. Oleh karena itu kalau kita katakan kita anak terang, kita harus memancarkan cahaya tersebut. Jangan hanya dikatakan Kristen tetapi tidak terang. Yang walaupun kita katakan terang saya hanya 5 watt, tetapi kalau di tengah kegelapan dia akan bermanfaat. Lama-lama terang yang 5 watt itu kalau kumpul yang dengan yang 5 jadi
10. Tambah yang 5 lagi 15. Berarti kalau sebanyak kita ini artinya terang itu pasti akan bercahaya. Jangan tunggu saya 100 watt baru saya bercahaya. Tetapi mulailah dengan hal yang kecil. Kesetiaan dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Dan yang terakhir, ya, kita baca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan ya. 1, 2, 3. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Apakah prinsip kekristenan yang berhubungan dengan terang itu? Artinya terang itu yang harus disaksikan. Terang itu yang harus diberitakan. Jangan terbalik. Kadang-kadang orang terbalik. Kalau saya tidak bercahaya, pasti ada gelap. Tapi di sini mengatakan bahwa datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberitakan tentang terang tersebut. Ia harus memberi kesaksian tentang dia. Artinya terang itulah yang harus kita saksikan. Bukan karena kita tadi dikatakan. Bukan karena kemampuan, kehebatan, tetapi oleh karena Tuhan. Seperti pujian yang saya juga lakukan minggu lalu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, terang Tuhan itulah yang kita saksikan. Kebanyakan orang jatuh di sini. Dia katakan, kalau bukan saya. Kalau bukan saya. Yang harus kita ingat tadi, Yohanes itu hanya datang untuk menyaksikan, memberitakan tentang terang tersebut. Ada juga pujian sekolah minggu, dia katakan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini anak sekolah minggu lagunya bagus-bagus. Kalau kita tidak mampu menjadi bersaksi tentang terang itu, coba kita kembali sekolah minggu dulu. Belajar arti lagu itu dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Artinya itulah menunjukkan bahwa kita itu benar-benar Kristen yang sejati. Dalam hidup kita dan kerinduan Tuhan supaya kita itu bersaksi, dan yang kita saksikan itu adalah tentang terang itu. Terang yang menyelamatkan, terang yang membebaskan, dan terang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah yang kita saksikan. Karena kita rindu semua orang dapat mengenal, percaya, dan hidup dalam terang. Firman itu adalah pelita. Kalau dia pelita, berarti dia akan menerangi perjalanan kita. Artinya semua orang membutuhkan terang dan cahaya. Dan saat-saat ini, disinilah manfaatnya kita sebagai orang Kristen. Kita harus bersinar, bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Terang di tempat ini, terang di rumah, dimanapun kita berada, dan terang itu dibutuhkan di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita katakan, saya bukan sekolah teologi, saya bukan BPJ, saya tidak ada tugas di gereja. Tetapi Tuhan katakan, sedikit sekecil apapun cahayamu, tapi apabila itu diterangi, dilakukan dan ada di tengah-tengah kegelapan, hal itu akan nampak. Dan semua mata akan tertuju melihat terang tersebut. Ada apakah
dengan terang itu. Setelah orang datang dan melihat terangnya, oh ini terangnya. Dan waktunya kita akan menjelaskan arti siapa dia, terang itu yang sesungguhnya. Dengan demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi prinsip yang berhubungan dengan terang yang sejati itu? Yang pertama itu dikatakan bahwa hidup adalah menjadi terang. Kalau kita dikatakan hidup, kita harus bercahaya. Kalau kita tidak bercahaya, artinya tanda tanya ini kita sudah mati. Ibaratnya kalau sudah minyak lampu, minyaknya sudah habis dan perlu diisi. Melalui apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan dan kita pasti hidup dan kita pasti memancarkan terang tersebut cahaya. Dan terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Saya harus tegas menggaris bawah di kalimat ini adalah terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itulah yang harus kita beritakan, bukan akunya, tetapi Tuhan yang harus kita beritakan. Dengan demikian kita adalah Kristen yang bercahaya.